Jadi triknya begini, rahasianya. Kalau kita mau bakar kulit kita ini dengan jarak yang jauh begini, nah, ujung apinya ini yang bikin bakar kulit kita. Itu saya rasa tidak mungkin kuat, tidak berani. Ya, ini di sini aja sudah terasa panasnya ini. Nah, kalau dipraktikkan oleh oknum-oknum yang ke pasiennya bilangnya kebal bakar, nah itu dipastikan cara bakar kulitnya itu ditempelkan ininya, nah, ini besi koreknya ini ditempelkan, harus korek seperti ini memang. Kalau korek yang kuno, ada korek yang kuno yang dari bensin itu, ini kan bensol, yang dari bensin itu pasti panas. Kalau ini enggak, ini ya buktikan ya, ini lihat, jangan sampai mengedip dan dikira nanti bukan tangan saya, ini tangan saya langsung kan, real tangan saya ini ditempelkan. Nah, tidak akan terasa panas, tidak ada rasa panas. Nah, bisa dicoba di rumah ya. Nah, itu yang pertama, itu ke kulit. Nah, kadang ada kiai ataupun dukun, oknum-oknum itulah, kalau disentuh kulitnya si dukun pasti tidak akan panas, nah, atau tidak akan terbakar. Suatu contoh, baju kita, nah, disuruh pegang ke kita, yang bakar itu si dukun. Nah, ini suatu contoh ya. Contoh lagi, maaf ini kelihatan biar tahu kalau ini nah, ini kalau dibakar agak jauh begini, nah jauh, nah ini pasti terbakar ya. Nah, dibakar kan, mengasap kan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi tentunya di channel saya, yaitu channel Nandi Bilang, yang tentunya kami lakukan untuk memberikan informasi ataupun kejadian ataupun pengalaman saya setelah saya mengalami. Dulunya saya akan menceritakan dan memberitahukan kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada mungkin yang baru menemukan channel saya. Yang belum subscribe, di subscribe, di like, di komen, dan tidak perlu di share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, mungkin akan bermanfaat dan akan membagi pengalaman. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ilmu kebal bakar. Nah, ini sangat banyak ini yang sering dipraktikkan oleh para pesulap ataupun para dukun ataupun kiai yang berkedok kiai lah, bukannya saya. Jadi sebelumnya untuk para orang-orang yang pernah mempraktikkan ilmu ini, saya mohon maaf, bukan saya itu ingin menjelekkan nama baik kalian semua. Nah, ini karena saya itu cuma biar orang-orang yang ingin mempunyai keinginan ilmu kayak gitu tidak terlalu memaksakan diri, karena ilmu kayak gitu itu bisa dibilang tidak masuk akal bagi saya, karena saya sudah tahu caranya. Untuk pembahasannya, yaitu kenapa saya bilang itu menipu, cuma trik aja, karena saya sudah membuktikan, sudah sering lah, hampir sering lah membuktikan kepada anak kecil, kepada orang dewasa, kepada rekan-rekan ataupun teman-teman yang di sekeliling saya. Tentunya saya itu sering mempraktikkan ilmu ini, karena ilmu ini sangat-sangat tidak masuk akal gitu, dan itu sama oknum-oknum yang sering menipu orang atau pasien sehingga ditarik tarif ataupun apa kata orang Madura itu
mahar ataupun ongkos tanda terima kasih karena diberi ilmu yang terbukti, bilang oknumnya itu terbukti, padahal itu cuma trik aja. Nah, sebenarnya ilmu itu datangnya bukan dari kita manusia, tidak ada itu, karena ilmu itu kalau dipandang itu kayaknya tidak ada, terkecuali kita itu dilindungi oleh Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita ditabrak mobil, ditabrak apa, itu kalau kita memang diberi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bisa dibilang kebal. Itu sudah terbukti mungkin banyaklah di video-video kejadian-kejadian aneh, orang terlindas mobil tidak apa-apa, langsung berdiri. Nah, itu suatu keajaiban. Nah, kalau memang datangnya dari para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, kayak ilmu kebal atau apa, saya juga bisa mempraktekkan ilmu itu. Karena bagi saya itu tergantung keyakinan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita selamat. Oke, untuk pembuktiannya ilmu kebal bakar ya, anti bakar lah, kulit kita itu dibakar tidak apa-apa. Nah, saya akan kasih contoh ini ya, nah ini saya buka ya kameranya biar jelas ke pembuktiannya. Ini adalah korek. Nah, ini korek. Ini saya akan ambil benang. Ini benang ini ya. Ini benang saya bakar. Nah, pasti terbakar ini. Ini api nih, panas ini. Nah, saya tidak tahan kena apinya itu. Nah, tapi kenapa saya bisa tahan kalau saya bakar di sini nih? Ya, nah, jelas ini ya. Nah, kan? Nah, ini dibakar ini, nyata ini nyata dibakar, itu tidak panas. Karena apa? Nah, triknya itu, cara membakarnya itu teman-teman semua ya, cara membakarnya itu ada caranya. Kita membakarnya itu harus begini. Ini triknya ini ya, ini kulit saya ini ya. Nah, ini saya bakar lagi. Benang lah, benang ini korek asli, ini asli dibakar. Nah, panas kan, panas sekali ini, kena tangan panas sekali. Nah, jadi triknya begini, rahasianya. Kalau kita mau bakar kulit kita ini dengan jarak yang jauh begini, ujung apinya ini yang bikin bakar kulit kita. Itu saya rasa tidak mungkin kuat, tidak berani. Nah, ini di sini aja sudah terasa panasnya ini. Nah, kalau dipraktikkan oleh oknum-oknum yang ke pasiennya bilangnya kebal bakar, nah itu dipastikan cara bakar kulitnya itu ditempelkan ininya. Nah, ini besi koreknya ini ditempelkan, harus korek seperti ini memang. Kalau korek yang kuno, ada korek yang kuno yang dari bensin itu, ini kan bensol, yang dari bensin itu pasti panas. Kalau ini enggak, ini ya, buktikan ya. Ini lihat, jangan sampai mengedip dan dikira nanti bukan tangan saya, ini tangan saya langsung kan, real tangan saya ini. Ini ditempelkan, nah tidak akan terasa panas. Nah, tidak ada rasa panas. Nah, bisa dicoba di rumah ya. Nah, itu yang pertama, itu ke kulit. Nah, kadang ada kiai ataupun dukun, oknum-oknum itulah, kalau disentuh kulitnya si dukun pasti tidak akan panas, atau tidak akan terbakar. Suatu contoh, baju kita disuruh pegang ke kita, yang bakar itu si dukun. Nah, ini suatu contoh ya. Contoh lagi, maaf ini kelihatan biar tahu kalau ini nah, ini kalau dibakar agak jauh begini ya, jauh. Nah, ini pasti terbakar ya. Nah, dibakar kan, mengasap kan ya.
ini kebakar nih contohnya ini. Nah ini caranya begini. Itu kalau ngetes itu pasti dukunnya yang yang bakar, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri pasti bakar, soalnya kita tidak tahu caranya. Nah, ini sekarang saya akan memberitahu caranya ini ya. Ini ujungnya ini sama kayak membakar kulit tadi. Ini harus ditempelkan ke kain kita. Ya, saya kasih contoh biar tidak tertipu nanti kalau ada orang yang ingin kebal bakar atau kebal bacok. Nanti kebal bacok juga aku bisa diiris pakai pisau, tangan kita tidak apa-apa. Nah ini ya, ini saya buktikan. Ini kalau tidak ada yang megang nggak bisa ini. Biasanya kiainya yang megang ini, biar dia bilang kalau disentuh kulit saya ikut tidak bisa dibakar gitu, karena ilmunya itu mengalir gitu. Nah ini kalau diketahuan pesulap merah mungkin ketawa ini. Nah ini ya satu contoh ini. Nah ini ya api red. Nah tidak kebakar. Ini lagi, ini tidak ada yang megang, susah ini. Nah ini suatu tadi kebakar kan ya, ini kebakar ini. Oh saya. Terus gimana ini caranya ini? Ini cara yang sangat tidak masuk akal ini. Ya. Oh, susah mas. Susah sekali ini. Tidak usah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Nah apinya tembus kan ya. Nah daun itu bakar ini, tidak ada kebakarnya ya kan, karena koreknya itu ditempelkan. Nah melalui di pinggir begini. Nah ini suatu trik yang dipakai para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini suatu trik juga. Kalau dikasih jauh jaraknya, dikasih jauh begini pasti kebakar ini. Nah kebakar, nah ngasap. Tapi kalau ditempelkan dari ujung, ada caranya juga. Dari ujung begini ya, seret. Nah tidak akan terbakar. Ini adalah trik para oknum-oknum yang mungkin akan bisa dibilang menipu. Jadi begitu sebenarnya rahasianya. Para orang yang punya pasien ilmu kebal bakar atau yang lain pasti ada triknya itu. Nanti trik yang ilmu lainnya nanti aku ada juga, karena masih banyak pengalaman saya itu pergi ke para kiai ataupun para dukun ingin punya ilmu kebal, saya coba ternyata triknya begitu. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.